Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud iman dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita semua dapat menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga mendapatkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kalau kita melakukan akan mendapatkan kebinasaan dunia dan akhirat, yang mudah-mudahan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kepada kita semua, yang mudah-mudahan juga bisa menyampaikan kepada yang tidak sempat hadir di tempat ini, suatu hal yang terkadang dianggap sepele, satu hal yang dipandang remeh, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti kita untuk selalu menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada sahabat, ihfaz lisanak, jaga lisan, yang kita juga biasa menyebutkan lidahmu singa, harimau, lisanuka asaduk.
Ucapanmu adalah harimau yang bisa kembali menerkam dirimu. Sehingga seorang ulama, ada yang mengatakan bahwa ini adalah ucapan Imam Syafi'i, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan ucapan Imam Syafi'i. Terlepas siapa yang mengucapkan, tapi kita ingin mengambil pelajaran ibrah dari apa yang disampaikan itu. Beliau mengatakan, ihfaz lisanak fala taqul bi syai'in fatubtala. Jaga lidahmu, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang kemudian itu menjadi bumerang bagimu, menjadi sesuatu yang buruk. Fa innal balaa muwakkalun bil mantiq. Karena sesungguhnya satu keburukan, satu ujian, satu cobaan itu diwakili oleh ucapan. Terkadang penyebabnya karena sesuatu yang dianggap remeh. Dan terkadang kita mendengarkan satu ucapan yang memang menurut kita tidak ada kaitannya dengan saya. Saya tidak perlu ambil pusing dengan itu. Bahkan terkadang, ya bahasa anak muda sekarang, itu masalah lo, itu masalahmu, tidak ada hubungannya dengan saya. Padahal ada satu hal yang terkadang kita menganggap sepele, kita tahu dan kita bisa mencegah itu, tapi kita tidak melakukannya. Karena merasa tidak ada hubungannya dengan kita, padahal bisa menjadi sesuatu yang besar, hanya karena kita tidak menggunakan lisan kita untuk menasihat, mengingatkan, dan sebagainya. Dan lisan ini juga dengan ucapannya yang baik, dengan perkataan mengingatkan. Dan ada satu kata-kata bijak, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatalama ista'badal insana ihsanu. Berbuat baiklah kepada manusia. Berbuat baik di sini bukan hanya perbuatan memberi dan sebagainya, ucapan yang baik itu terkadang bisa menembus relung hati, yang betapa dan bagaimanapun kerasnya seseorang, kalau kita menyampaikannya dengan cara yang baik bisa diterima. Banyak sekali contoh kasus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau dilawan dari awal dengan kekerasan, tidak masuk Islam. Itu terlepas dari hidayah ya. Tapi kalau pak kita lupa tahu, dek gagal orang pertama senang. Tapi dengan kebaikan, adik yang meskipun dikasari, disakiti, ya tetap dengan cara yang baik dia menjawab kakaknya, sampai akhirnya dia ingin menyentuh apa yang dibaca, lalu mengatakan tidak boleh. Itu adalah sesuatu yang suci dan kamu najis. Disampaikan tepat pada tempatnya. Dia pada ini saya
mengucapkan kata-kata betul, benar apa yang diucapkan, tapi tidak pada tempatnya, terkadang menyinggung perasaan orang lain yang mungkin kita tidak menyampaikan secara langsung. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau mau menasehati seseorang jangan di depan umum, karena kalau menasehati orang di depan umum itu sama dengan menghina. Mau makan esen alena salah, kau dipasala di olola pada ngarupa tahu, tidak terima dia salah, dia pasti bela diri. Tapi kalau diajak, dipanggil, disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah dia akan terima. Dan ada sesuatu yang juga diucapkan oleh ulama kita, ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataan ini bagus untuk kita jadikan pelajaran, bahwa segala sesuatu itu pasti akan berakhir, semuanya akan pergi. Kullu syai'in yarhal illal khair, kecuali kebaikan. Sekali lagi, kebaikan yang kita maksudkan bukan hanya pemberian, bukan hanya berupa materi, ucapan, kata-kata yang baik, kata-kata yang baik itu terkadang diingat orang sampai puluhan tahun yang akan datang. Bahkan biasa kita beningitannya yan, sekiranya bukan dia yang mengingatkan, oh saya tidak begini. Kullu syai'in yarhad illa al-khair yadhillu maghrusan bin nufusis safiyah. Kebaikan itu tertanam ke dalam jiwa yang suci, jiwa yang bersih. Hani'an liman yazra'ul khaira bainan nas, maka selamat diucapkan kepada orang yang suka memberikan kebaikan kepada manusia. Fanaqa'ul qalbi laisa gubar, karena hati yang bersih, hati yang baik itu bukan kebodohan. Innama fitratun yumayyizullahu biha man ahab. Tapi hati yang baik itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang dia cintai, untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain. Dan kebersihan hati itu tercermin pada omongan yang baik. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menutup wa'idhah pagi ini dengan satu cerita, meskipun ini fiktif ya, tapi jangan lihat ceritanya, lihat pesan moralnya. Ending dari cerita ini, hidup seorang petani bersama keluarganya dalam keadaan biasa-biasa saja, mencukupi, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu kurang, tapi disyukuri. Sampai akhirnya suatu ketika si petani ingin membuat jebakan, bahkan sudah membuat jebakan tikus yang disimpan di satu tempat. Istrinya tahu tapi tidak menghiraukan, karena merasa
urusanmu. Itu biasa. Lalu sang tikus melihat, aduh, bahaya ini buat saya. Lalu dia datang ke ayam, bahasa yang diterima, yam. Saya lihat orang di rumah itu pasang jebakan tikus. Ayam bilang, itu jebakan tikus, bukan jebakan ayam. Itu masalah lu, bukan masalahku. Lalu dia datang ke kambing, bing, orang di rumah pasang jebakan tikus. Yang ayam saja bilang begitu, apalagi saya lebih besar dari ayam, tidak mungkinlah terkena jebakan tikus. Lalu dia datang ke sapi, jawabannya pun sama, urusan lu, bukan urusanku. Sang tikus diam, lalu berpikir, satu-satunya jalan untuk selamat harus tahu, lihat sang bapak ini menaruh jebakan itu di mana. Sehingga dia memperhatikan di mana orang di rumah itu taruh jebakan, sehingga dia menghindari tempat-tempat yang ada jebakan. Ya mungkin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu menganggap bahwa mana ada tikus pikir begitu. Tapi kita tidak mengatakan bahwa tikus itu punya pikiran, tapi biasa kalau ditaruh ya anak dek gak boleh. Dia cari tempat lain. Yang akhirnya yang terjebak siapa? Anak-anak, ayam tak dan sebagainya. Tapi belum sampai di sini Pak, masih ada lanjutannya. Sampai satu hari jebakan itu berbunyi. Sang istri mengatakan, sudah dapat tikus. Petani pun gembira. Di subuh-subuh buta, masih gelap, sang istri datang mengambil jebakan itu. Ternyata yang kena jebakan ular, bukan tikus. Yang ketika istrinya mau mengambil, dipatuk tangannya. Terkena, bisa yang kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah kembali dari dokter, lemas istri ini. Sang suami bilang, ini mungkin bagus nih kalau dikasih makan sup ayam. Maka dia potong ayam yang tadi, itu urusanmu, bukan urusanku. Dipotong ayam, mati sang ayam. Tapi ternyata istri ini tidak sembuh-sembuh. Yang kemudian datanglah orang-orang menjenguk. Yang kemudian sang suami mengatakan, aduh, ini tidak cukup kalau ayam, harus potong kambing. Potong kambing. Yang tadi kambing mengatakan, itu jebakan tikus, tidak mungkin kena saya. Alena dihormati, disembelih sang kambing. Lalu akhirnya sang istri meninggal karena bisa itu. Lalu berkumpullah orang banyak, yang kemudian sang suami mengatakan, tidak cukup kalau hanya kambing, sapi pada gere. Lalu dia potong sapi. Yang tadi ayam, kambing, sapi, semua mengatakan jebakan itu jebakan tikus, tidak mungkin mengenai saya. Sang tikus selamat, semuanya tiga-tiganya duluan mati. Sang ibu, istri petani yang tidak peduli, terserah bapak mau kerja apa.
ayam tidak peduli, tidak memberikan solusi. Kambing dan sapi sama. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis ini? Bahwa terkadang kita merasa itu bukan urusan kita, yang kemudian bisa imbasnya lebih besar kepada kita. Dan terkadang orang yang membawa sesuatu yang menurut kita ringan dan itu adalah urusan dia, ternyata dampak buruknya itu mengenai kita karena kita kurang awas dari awal. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang ringan terkadang bisa membuat suatu hal yang fatal. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan, ada imam yang terkenal mengisahkan dan kemudian mengucapkan apa yang kita ucapkan tadi yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, yang mengatakan jaga lisanmu, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang membuatmu diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Imam Al-Kisai, ini imam qira baca, satu ketika dipanggil berkumpul di istana raja bersama imam-imam yang lain yang juga terkenal. Dan ketika sholat maghrib, sang raja menunjuk Imam Al-Kisai untuk mengimam. Anda ya, mulailah sholat membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun, yang kemudian Imam Al-Kisai tersangkut, ya, bahasa kita de gaga capakna tapu-tapu kuliah ayuh kafir, sehingga bahasa cerdas at-tatib jadi masalah kuliah ayuh kafir lah. Terkadang Pak, perasaan itu biasa deh, ringan kuliah ayuh kafir itu la abudu ma ta'budu wa antum abidun la abudu ma ta'budu, kapan berakhirnya? Singkat cerita, selesai sholat, lalu imam yang lain itu mengatakan, ya imam, kamu ini imam terkenal, hafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya satu riwayat, 14 riwayat qiraah, nyangkut, tidak bisa selesai di Al-Kafirun. Lalu beliau mengingatkan, jangan mengucapkan sesuatu yang dengan ucapanmu kamu akan teruji. Fa inna al-balaa'a muwakkalun bil mantiq. Tiba waktu sholat Isya, raja menunjuk imam yang tadi ngomong, ya imam, Al-Kafirun nyangkut, Al-Kafirun tidak bisa selesai. Tapi itu sudah dilupakan, tidak ada lagi yang pikir, karena kalau undangan raja biasanya kalau masalah begini tidak ada, yang ada makan. Sampai akhirnya sholat Isya, imam ditunjuk oleh raja, majulah imam yang tadi ngomong, Al-Fatihah nyangkut, Al-Fatihahnya salah. Yang kalau dia mau bicara Al-Fatihah, anak kecil saja tidak pernah salah kalau baca Al-Fatihah. Ini ucapan ringan Pak, tapi dampaknya besar, dampaknya besar. Dan terkadang kita merasa biasa-biasa saja mengucapkan sesuatu, merendahkan orang dengan ucapan kita, dengan lisan kita, yang bisa berdampak kepada kita. Mungkin tidak langsung seperti kisah yang kita sebutkan ini, bisa saja itu dampaknya 10-20 tahun yang akan datang. Wal'iyadu billahi min dzalik. Dan banyak sekali contoh kasus yang seperti ini. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka penting untuk kita selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan kita dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kita tahu bahwa kita pernah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Kita pernah mengucapkan kata-kata khususnya ibu-ibu kepada anaknya yang terkadang bisa berdampak bukan langsung pada hari yang, tapi mungkin 10-20 tahun yang akan datang anak itu merasakan apa yang diucapkan oleh orang tua. Na'udzubillah. Itu na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada subuh hari ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami. Warham mautana, rahmatilah orang-orang yang telah mendahului kami menghadap. Waghfir lana walahum, ampuni kami dan ampuni mereka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.